Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B. Saya dari kelas BK 1D NIM 210404500032. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pendidikan agama Islam. Untuk materi pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama yaitu A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan puncak sistem persekolahan, diharapkan mampu menunjukkan kebenaran akan masalah-masalah pendidikan atau masalah lain, atau berperan sebagai pembina generasi muda dan perintis ke masa yang akan datang. Bentuk-bentuk metode pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran agama Islam adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode diakronis. Yang kedua, metode sinkronis dan analitis. Yang ketiga, metode problem solving atau hil al-musyikilat. Yang keempat, metode empiris atau tajribiyah. Kemudian materi yang kedua yaitu B. Alasan dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas. Secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fil ladina tabayyana al-rusulu mina al-yaghi faman yakfur bil ghatihi wa yu'min bi Allahi faqad istamasaka bil awwati al-uqtaqala infis samallaha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian materi yang ketiga yaitu C. Sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu sosial budaya. Masyarakat muslim umumnya menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama Islam juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian historis, pendidikan secara historis telah menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam metaformasi ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Kemudian, yuridiksi atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Yang pertama yaitu pengertian spiritualitas. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan dari kita, sesuai kesadaran yang menghubungkan langsung kepada Tuhan atau secara unsur yang tidak digunakan sebagai sumber keberadaan kita. Kemudian yang kedua, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh. Roh merupakan fitrah manusia, dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau hal hakikat. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi sejak lahir. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila liqakillah zalika dinul yakimu walakina aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 7 alasan mengapa spiritualitas sangatlah penting atau seringkali mereka merasakan kekecewaan ketika mencari pemenuhan di luar diri. Kita dihadapkan pada kesedihan, kemarahan, kekosongan, keputusan ketika harapan kita tidak terpenuhi. Alasan yang dimaksud yaitu yang pertama, lebih memaknai hidup. Yang kedua, memberi optimisme saat dihadapkan pada situasi sulit. Kemudian yang ketiga, meredakan stres dan menciptakan kedamaian. Yang keempat, membantu dalam membuat pilihan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, menambah kebahagiaan dan rasa cukup. Yang keenam, membantu living in the moment, di masa sekarang. Yang ketujuh, merasa terhubung. Kemudian C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Kemudian yang kedua, perspektif sosiologis. Sosiologis mempelajari masyarakat umum secara sosiologis, namun dalam ilmu sosiologis terdapat cabang ilmu mempelajari secara khusus masyarakat beragama yang dikenal sebagai ilmu sosiologis agama. Kemudian yang ketiga, perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Kemudian yang keempat yaitu perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran diri ini. Kemudian materi yang ketiga yaitu cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. A. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin seluruhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsikan tajalliyat Tuhan. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali.
Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Kemudian yang kedua bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Adapun dalil yang membahas mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illahu lafasadata fa subhanalillahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, tentunya keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Kemudian B, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya, itu manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Visi ilahi ialah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan dian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Kemudian materi yang keempat adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki pondasi maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ayat 251. Fahazamuhum bi isnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wala Allahum mimma yasya walaula lafa'ullahim nasa badahum bibadil lafasadatil ardu walakinazun fadli alal alamin. Artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang melimpahkannya atas seluruh alam. Quran surah Al-Baqarah ayat 251. Kemudian B. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci keberagama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Menurut term form Udin Winata Putra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman di dunia,
Menurut teologi ini, manusia dibebani tugas yaitu membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus menjaga dalam hatinya sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian C, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama yaitu sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, sumber filosofis. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Kemudian yang ketiga, sumber psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. 4. Sumber sosiologis. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Kemudian D, argumen tentang taulidah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Misi utama Rasulullah SAW seperti rasul-rasul sebelumnya adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah landasan teologis agama yang dibawa beliau juga semua nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak ada yang harus dimintai ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhidillah membebaskan manusia dan tahayul, kurafat, mitos, dan fanbidah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri pada makhluk yang lebih rendah derajatnya dan dari manusia. Kemudian E, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada dalam arwah. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat ihsan kamil, kemudian manusia beragam pada umumnya. Asmaul Husna, Abdul Karim, dan Al-Jilli membagi insan kamil atas tiga tingkatan. Tingkatan tersebut yang pertama yaitu tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat menengah al-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Yang ketiga yaitu tingkat terakhir al-kitam. Pada tingkat ini, Islam kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Kemudian B, alasan iman
Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Orang yang beriman jika mereka percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya malaikat-malaikatnya, percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya ada rasul-rasul, percaya akan ada hari akhir, percaya pada takdir, karena seperti rukun iman yang telah diajarkan sejak dini, sebagaimana Allah telah berfirman, yaitu auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalatil arabu amana kullam tu'minu walakin kulu aslamanna walamma yakulil imanu fi qulubikum wa intu tiullaha wa rasulahu la yalitkum min alikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Baudi berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Kemudian C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan kamil. Kaum muslimin menetapkan ada 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh pada periode berikut. Para ulama mengembangkan ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kemudian D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Membangun karakteristik insan kamil dengan cara kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Untuk itu, kita perlu mengenali 4 unsur mencapai derajat insan kamil, diantaranya jasad, hati nurani, roh, dan sir atau rasa. Menurut Imam Ghazali, ada 7 macam nafsu sebagai proses menaikkan tangga nafsu, yaitu yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu bertindak jelek baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang mengerti atas tindakan baik dan buruk tetapi terkadang masih berbuat buruk dan terkadang berbuat baik tetapi juga berbuat hal buruk kembali. Kemudian yang ketiga, nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang mulai takut dengan Allah bila akan melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian yang keempat, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang memberikan ketenangan dalam jiwa jika melakukan amalan kebajikan. Kemudian yang kelima, nafsu radiyah, yaitu nafsu yang menganggap makruh atau haram dan sunnah adalah diwajibkan dan sudah tidak menghiraukan duniawi. Yang keenam, nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang sudah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah dan tidak melakukan dosa sekecil jarum. Kemudian yang ketujuh, yaitu nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sempurna tingkatan Nabi dan Rasulnya. Metode mencapai insan kamil, caranya yaitu yang pertama, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kemudian B, berniat sholat karena Allah. Yang ketiga, yang C, selalu menjalankan sholat dan keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Kemudian D, sholat yang telah didirikannya itu terdapat pencegah perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.